Puji Tuhan, shalom saudara dikasih Tuhan. Kembali buka hati buat firman Tuhan. Saya percaya saudara siap, saudara antusias, saudara semangat. Sebab firman Tuhan inilah yang akan menuntun kita untuk menikmati kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan saat firman-Mu disampaikan, Roh-Mu bekerja, menerangi pikiran kami, hati kami dapat mengerti firman-Mu, menemukan jalan keluar, mendapatkan kekuatan yang baru, disegarkan kembali dan berjalan dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Urapi hamba-Mu dan lawat kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan, saudara, saya percaya saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan belajar tentang orang yang merdeka di dalam Kristus. Mereka katakan merdeka. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Konsep utama kemerdekaan atau kebebasan diajarkan oleh firman Tuhan adalah bahwa di dalam Yesus ada kebebasan dari ikatan dosa, dari ikatan iblis, dari ketakutan, dari maut atau kematian kekal. Tanggung jawab manusia adalah pertama-tama percaya kepada Kristus, beriman kepadanya, menerima karunia kemerdekaan keselamatan yang Dia berikan. Dan yang kedua, sebagai orang percaya, kita bisa atau harus berjalan dalam kuasa kemerdekaan yang telah Dia berikan. Haleluya. Yang pertama, jangan mau diperhamba, dijajah, ditekan, dipaksa, diperbudak. Diperhamba artinya kita hidup tertekan, kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, tidak bebas menjadi diri sendiri, tidak bebas melakukan kehendak Tuhan, tidak bebas untuk mengikuti Tuhan. Orang yang hidup dalam perhambaan, mereka tidak bahagia. Mereka takut akan pendapat orang. Mereka takut akan penilaian orang lain. Mereka khawatir akan kebutuhan mereka. Mereka selalu takut akan masa depan mereka. Mereka diikat oleh dunia ini sehingga tidak bisa berkarya sebagai anak-anak Allah bagi dunia. Hidup mereka tidak bisa berdampak. Mereka selalu tertekan seperti orang yang terpenjara di jeruji besi 2 kali 2 meter, tidak bisa bebas untuk melakukan sesuatu. Seperti singa yang terkurung di kandang 1 kali 1 meter, seperti orang yang sedang ditodongkan oleh senjata dan tidak berdaya. Pada firman Tuhan mengajarkan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdampak. Hidup kita harus dinamis menjadi berkat bagi kemajuan pekerjaan Tuhan dan bagi sesama. Firman Tuhan mengajarkan, jangan mau diperhamba. Yang pertama, oleh manusia. Galatia 4 ayat 17, mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Sebagian orang Yahudi yang sudah percaya pada Yesus, mereka masih memegang tradisi Yahudi, hukum-hukum, berbagai hukum perjanjian lama yang sudah digenapi oleh Yesus. Misalnya sunat, berbagai upacara keagamaan. Sebetulnya sesudah kematian Yesus di kayu salib, mereka tidak perlu lagi melakukan itu. Mereka hanya perlu percaya pada Yesus dan diselamatkan. Tetapi mereka masih menganggap dengan mengikuti upacara-upacara Yahudi tersebut, mereka bisa diselamatkan. Dan mereka memaksakan prinsip ini kepada orang-orang Kristen lainnya. Kepada mereka yang ditekan, dipaksa, Rasul Paulus menegaskan agar mereka berdiri teguh dalam Kristus. Jangan mau diperhamba, jangan mau dikenakan kuk tersebut, sebab korban Yesus cukup untuk menyelamatkan semua manusia yang percaya. Yang setuju katakan amin. Sebab keselamatan itu adalah anugerah, bukan hasil usaha kita, bukan karena kesalehan manusia. Keselamatan hanya kita terima dengan iman secara cuma-cuma. Haleluya. Saudara, jadi kita ada di pihak yang lebih kuat. Kita unggul sebab Tuhan hadir dalam hidup kita. Jangan mau diintimidasi, jangan mau ditekan oleh siapapun juga. Kita tidak hidup untuk menyenangkan manusia, amin. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Amsal 25:29 berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Jangan takut dibully. Kalau temanmu mengajak engkau bergadang sampai larut malam, engkau harus berkata dengan tegas, tidak, saya perlu istirahat. Saya tidak mau membuat orang tua saya khawatir. Jangan
takut menolak ajakan untuk berbuat curang, sekalipun orang dekat yang mengajak kita. Selalu ada pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh menuruti kehendak Tuhan. Sebaliknya, mereka yang takut kepada manusia hanya akan terpenjara dan hidup dalam kegagalan. Jadi, jangan mau diperhamba oleh manusia, siapapun dia. Yang kedua, jangan mau diperhamba oleh keinginan daging. Rasul Paulus menegaskan perbuatan daging atau keinginan daging adalah perbuatan yang melawan kehendak Allah. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 kita bisa membaca di sana ada contoh-contoh perbuatan daging, roh pemecah, kepentingan diri sendiri, hawa nafsu, percabulan, sihir, iri hati, kemarahan, kedengkian dan lain sebagainya. Semua hal-hal yang menentang hukum-hukum Tuhan. Keinginan daging tidak pernah akan mendatangkan kepuasan bagi manusia ciptaan Allah. Justru hanya akan membuat kita terjebak dalam lingkaran kebodohan. Kita dirancang Allah untuk berbahagia di dalam Dia. Orang Kristen yang membiarkan dirinya diperhamba oleh daging hanya membuang energi, waktu, dan potensi berharga yang Tuhan berikan dalam diri mereka. Mereka menciptakan frustasi dan penjara bagi diri mereka sendiri. Ketika saudara menghabiskan hari atau malam saudara dengan sakit hati, iri hati, sambil menyiapkan balasan untuk menyerang orang lain, sambil menyiapkan merancangkan cara-cara untuk bersaing dengan orang lain, hal-hal itu hanya membuang energi dan berujung penyesalan dan merugikan diri sendiri. Jika kita hidup dalam roh, kita bebas menikmati hidup yang penuh sukacita dan dalam persekutuan dengan Tuhan, melayani keluarga, melayani sesama, mempermuliakan Tuhan. Jadi, jangan mau diperhamba oleh daging. Dalam kasus yang lain misalnya masalah uang, Alkitab katakan jangan mau diperhamba oleh uang. Uang alat yang kita butuhkan, tapi kitalah yang mengendalikan uang tersebut. Jangan sebaliknya. Kalau kita dikendalikan oleh uang, kita akan menjadi orang yang suka stres, bingung, khawatir, tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, tidak bisa membahagiakan keluarga kita dan sesama. Tapi kalau kita mengendalikan uang, kita bisa memakai uang tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebahagiaan keluarga kita, menjadi berkat bagi sesama, kemajuan bagi pekerja Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama-tama untuk kita berjalan dalam kuasa kemerdekaan Kristus, jangan mau diperhamba baik oleh manusia, oleh siapapun juga, dan juga jangan mau diperhamba oleh daging. Yang berikutnya, jangan saling memperhamba satu sama lain. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah mempergunakan kesempatan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tetapi jika kamu saling menggigit dan menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Kita sedih kenyataan di gereja atau di kalangan gereja, organisasi kekristenan pun ada saling serang, saling menekan satu dengan yang lain. Kita harus bertanya kepada diri kita, adakah saling tidak suka di dalam rumah? Adakah saling tidak suka di sekolah? Saling tidak suka di gereja, kantor, di organisasi gereja? Kalau iya, kita harus berhenti, bertobat, dan mengubah sikap tingkah laku kita. Sebab itu bukan ciri hidup orang merdeka. Orang merdeka tidak menekan orang lain, tidak mengintimidasi, tidak menekan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Galatia 5 ayat 26, jangan kita gila hormat, jangan kita saling menentang, jangan saling mengdengki. Haleluya. Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Kita adalah orang yang merdeka, yang hidup untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Sebab itu kita tidak perlu menjadikan orang lain hamba, menjajah orang lain, baik secara halus maupun kasar. Yang ketiga, bagaimana kita berjalan dalam kuasa kemerdekaan yang Tuhan berikan. Yang pertama, jangan mau diperhamba, baik oleh daging, oleh manusia. Yang kedua, jangan saling memperhamba. Yang ketiga, hiduplah di dalam kasih.
Haleluya. Katakan kasih. Galatia 5 ayat 13-15 firman Tuhan berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kehidupan yang lama sebelum kita kenal Yesus, kehidupan orang-orang yang belum kenal Yesus, selalu mendorong untuk mencari keuntungan, fokus pada diri sendiri, diperhamba oleh kepentingan diri sendiri. Sebagai orang percaya, kita sudah dibebaskan. Kemerdekaan harus dihidupkan dengan melayani sesama, yang tentu saja dikerjakan dengan kasih, bukan tekanan. Membantu sesama, meringankan beban orang lain adalah bagian dari tanggung jawab sebagai orang merdeka. Galatia 6 ayat 2 dan 9 firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah dalam menanggung beban, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai apabila kita tidak menjadi lemah. Haleluya. Jadi mengasihi adalah bukti bahwa seseorang sungguh-sungguh sudah dimerdekakan oleh Kristus dari kehidupan yang lama. Saudara bisa pikirkan, mulai peduli, saya harus bantu orang lain, saya harus berikan waktu, berikan harta saya, uang saya, apa yang bisa saya bantu pada gereja, masyarakat, orang-orang di sekitar kita, orang-orang Kristen yang membutuhkan, hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Haleluya. Orang merdeka hidup di dalam kasih. Martin Luther pernah berkata, seorang Kristen adalah seorang yang paling bebas dari semua manusia. Dia tidak tunduk kepada siapapun juga. Seorang Kristen adalah hamba yang paling penurut dari semua orang. Tunduk kepada semua orang. Maksudnya adalah kita tidak tunduk kepada tekanan atau paksaan yang memaksa kita melakukan hal-hal yang di luar prinsip firman Allah, yang memaksa kita untuk menyenangkan manusia. Sebaliknya, di sisi lain, kita juga rela memperhamba diri kita demi melayani sesama, demi kepentingan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Sebagai orang merdeka, saudara seharusnya menjalani kehidupan yang berbahagia, yang bebas, yang berkarya di dalam Tuhan. Galatia 4 ayat 15. Betapa bahagianya kamu waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu? Ayat ini berbicara kepada orang-orang Galatia. Dulu waktu mereka baru percaya, mereka hidup dalam kuasa kemerdekaan. Mereka melayani Tuhan, mereka semangat sekali. Mereka giat sekali mendukung Paulus. Mereka giat sekali membantu sesama, saling mendukung satu dengan yang lain. Tapi ketika perhambaan itu datang, mereka mulai menjauh dari hidup yang merdeka. Mereka mulai mementingkan diri sendiri. Mereka mulai diperhamba oleh ketakutan. Mereka takut dikucilkan. Mereka takut pada pandangan orang lain. Mereka takut akan masa depan mereka. Demikian mereka kehilangan kuasa kemerdekaan itu dalam hidup mereka. Di dalam kerajaan tidak ada tekanan, tidak ada perhambaan, dan tidak ada ketakutan. Katakan amin. Haleluya. Persekutuan dengan Allah, dengan kehendaknya, dan melayani sesama akan menghasilkan kehidupan yang berbahagia dan yang berhasil. Jangan biarkan kemerdekaanmu digagalkan oleh ikatan dosa atau tekanan manusia, sebab saudara adalah orang merdeka. Katakan, saya orang merdeka. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita datang menyembah Tuhan. Jamah kami. Mari saudara sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Jamah Tuhan, jamah kami, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin, Yesus. Kuasa-Mu sanggup memulihkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Amin, haleluya. Karena salib-Mu, menyanyikan dengan iman. Haleluya, kuasa Tuhan bagi orang-orang percaya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Angkat hati saudara. Haleluya, biar Dia menjamah engkau, memulihkan engkau, memberikan kekuatan yang baru. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, lawat anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang mengasihi engkau, yang sudah Engkau tebus, yang sudah Engkau bebaskan, yang sudah Engkau beri kemenangan Tuhan. Biar mereka berjalan dalam kuasa-Mu, kuasa kebebasan yang Engkau berikan Tuhan, di dalam nama Yesus. Oh haleluya, mari Roh Kudus, Engkau yang menuntun, Engkau yang membela, Engkau yang memampukan anak-anak-Mu untuk tidak lagi diperhamba oleh siapapun juga, untuk tidak lagi diperhamba oleh daging. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk tidak saling berhamba, menekan satu dengan yang lain, tapi berjalan dalam kasih, hidup saling mendukung, membela, menolong, saling satu dengan yang lainnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kuasa-Mu mengalir saat ini Tuhan, menjamah kami sehingga kami dapat hidup dalam kebebasan yang Kau berikan. Kami dapat berkarya, melayani Engkau, melayani sesama Tuhan, melepaskan potensi-potensi kami untuk memuliakan Engkau Tuhan, menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau setiap saat, setiap waktu. Haleluya, karena kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia. Hadirat Tuhan ada di antara kita. Haleluya, di dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah. Haleluya, haleluya. Angkat setiap ketakutan di dalam nama Yesus. Angkat setiap kekhawatiran di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Segala ikatan dunia kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Segala ikatan daging kami hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau kekuatan kami Tuhan. Kau kemenangan kami Tuhan. Bersama dengan Engkau, sama firman-Mu Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu, kami akan berjalan sebagai orang-orang merdeka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama Allah kami yang kasih, Allah kami yang hidup. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, melindungi anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan, yang selalu peduli dengan firman-Mu, yang selalu mencari Engkau, Engkau menghiburkan, menguatkan, dan memberkati.
apapun pergumulan mereka pada saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan. Berikan jalan keluar dari setiap persoalan. Lindungilah Tuhan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Lindungi dari segala virus dalam nama Yesus. Lindungi dari segala bahaya, sakit, penyakit. Lindungi dari segala malapetaka dalam nama Yesus. Engkau berkati dan pakai untuk kemuliaan nama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, damai cinta kasih sayang dari Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin.